Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dewan Juri dan tim oposisi yang berbahagia, perkenalkan, saya Nabila Fian Astika, perwakilan dari SMA Negeri 7 Kota Kediri, yang hari ini akan menjadi pembicara pertama dari tim pemerintah dengan mosi yang sangat luar biasa, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dan di sini saya juga akan membuka cakrawala berpikir, menjaga arah perdebatan, serta menyampaikan argumen serta alasan saya mengapa saya mengatakan keberpihakan saya terhadap mosi ini. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwasanya Indonesia merupakan negara berkembang. Negara berkembang adalah negara yang memiliki tingkat perkembangan ekonomi di atas 3,5%. Indonesia telah mencapai target tersebut. Namun, setelah pandemi ini ada, ekonomi kita mulai anjlok dan perlu adanya strategi khusus untuk meningkatkan ekonomi kita. Salah satunya adalah dengan ekonomi biru. Namun sebelum itu, marilah kita melakukan pembedahan terhadap mosi dengan dua kata kunci, yaitu maritim dan ekonomi biru. Yang pertama adalah negara maritim. Negara maritim merupakan suatu area negara yang memiliki area laut lebih luas dibandingkan daratannya. Contohnya Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang memiliki kekayaan laut yang sangat banyak, dan pulau-pulau Indonesia dikelilingi oleh lautan. Yang berikutnya adalah ekonomi biru. Ekonomi biru atau blue economy merupakan salah satu konsep untuk optimalisasi sumber daya alam yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui dua cara, yaitu kegiatan inovatif dan juga kreatif, namun secara langsung dengan tetap menjamin keberlangsungan dan kelestarian lingkungan di sekitarnya. Harapan dari adanya ekonomi biru sendiri ada tiga. Yang pertama adalah memperkaya ekonomi Indonesia. Yang kedua, membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Dan yang ketiga adalah tetap memaksimalkan hidup dari biota laut. Perlu kita ketahui, Indonesia memiliki masalah utama dalam kehidupan biota lautnya. Yang pertama adalah ketidakamanan lingkungan, di mana Indonesia masih sering sekali mendapat serangan dari negara-negara lainnya yang melakukan pencurian terhadap ikan-ikan kita. Dan yang kedua adalah kita belum bisa melindungi biota laut kita secara maksimal melalui upaya di internal negara. Contohnya saja penanaman mangrove yang belum bisa kita optimalkan. Tujuan dari ekonomi biru ini sendiri adalah sebenarnya melakukan upaya masif untuk pembangunan pesisir dan laut, seperti tol laut dan pariwisata, untuk menggembleng ekonomi kita. Jadi salah satu faktor utama dalam pembangunan Indonesia. Jika kita melihat dari sisi di mana ekonomi biru berorientasi untuk memanfaatkan sumber daya laut dan memperhatikan lingkungan di sekitar kita, hal tersebut adalah cara yang tepat untuk meningkatkan ekonomi kita. Namun apakah fakta di lapangan berkata demikian? Tidak, Dewan Juri yang terhormat. Di sini saya akan menyampaikan 3 contoh kasus yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah proyek reklamasi. Proyek reklamasi Indonesia telah terjadi banyak sekali di berbagai pulau. Kita ambil contoh sederhananya saja, yaitu proyek Teluk Jakarta pada tahun 2022. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dengan menambah daratan yang ada di sekitar lautan. Padahal, hal tersebut tidak terjadi secara maksimal, yang mengakibatkan banyak sekali pro kontra yang terjadi di masyarakat untuk menggiring mega proyek tersebut agar berhenti. Padahal Indonesia telah mengeluarkan banyak sekali dana untuk melakukan proyek reklamasi ini. Begitu pula kita jika melihat dari segi ekonomi sosial, para nelayan di kawasan pesisir juga dirugikan. Pasalnya, jarak tempuh mereka menuju lautan semakin jauh dan dibutuhkan bahan bakar yang lebih untuk mereka pergi ke lautan. Jika mereka memiliki daratan lebih luas, maka jaraknya untuk menempuh ke lautan semakin jauh dan tidak ada subsidi dari pemerintah untuk membantu biaya bahan bakar mereka. Di mana sebelum proyek reklamasi ini, mereka bisa meraup untung sekitar 1,5 juta sekali berlayar. Namun sekarang berkurang karena biota-biota laut yang tinggal di sekitar laut semakin menjauh dan daya bahan bakar yang mereka butuhkan lebih tinggi. Yang selanjutnya, yang kedua, adalah proyek RZWP3K yang merupakan kepanjangan dari Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Contohnya, saat di Kalimantan, pemerintah telah melakukan proyek ini dan masyarakat menyatakan keberatan mereka terhadap proyek ini karena masyarakat tidak mendapatkan kesempatan untuk meraup keuntungan dari proyek tersebut dan semuanya telah dialokasikan oleh pemerintah, dan ini sangat merugikan masyarakat pesisir.
Yang ketiga adalah KSPN atau Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Masih ingatkah Dewan Juri yang terhormat dengan salah satu kasus yang lumayan menggembleng masyarakat, yaitu Pulau Komodo yang merupakan kawasan observasi dan perlindungan komodo harus dijadikan sebagai kawasan wisata yang tentunya dapat merusak keanekaragaman hayati di sana. Dan hal ini sangat tidak sesuai dengan prinsip ekonomi biru. Maka dari itu, apakah kita masih perlu menggunakan ekonomi biru? Menurut 3 kasus tersebut, saya menyimpulkan 3 masalah utama yang seharusnya kita bisa solusikan. Yang pertama adalah kita tidak memiliki persiapan untuk para nelayan dan masyarakat yang tinggal di pesisir. Masyarakat dan nelayan tinggal di pesisir, mereka tidak memiliki edukasi khusus untuk menjalankan dan bekerja sama dengan pemerintahan. Maka mereka mengalami kerugian dan tidak sesuai dengan prinsip dari ekonomi biru itu sendiri. Yang kedua adalah pariwisata kita masih kita gembleng secara maksimal, dan hal tersebut juga sangat merugikan masyarakat lagi. Dan yang terakhir adalah bentuk eksploitasi secara berlebihan dengan kekayaan laut dan pesisir. Jika kita melihat dari adanya proyek reklamasi dan juga perubahan dari Pulau Komodo menjadi pulau wisata, itu sangat merugikan dan juga tidak baik untuk biota yang ada di sekitarnya. Maka masuk ke argumen saya. Di sini saya akan menyiapkan 3 argumen. Yang pertama adalah ini bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia. Yang kedua adalah dalam jangka waktu yang panjang ini tidak menguntungkan Indonesia kembali lagi. Dan yang ketiga adalah tidak adanya mitigasi pada skenario terburuk. Jika kita masuk ke argumen pertama, yaitu ini bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan ekonomi. Mengapa? Kita memiliki pariwisata di bidang yang lainnya, tidak hanya di bidang maritim, dan kita memiliki pertambangan yang seharusnya bisa kita laksanakan secara maksimal. Jika kita bisa melaksanakan secara maksimal, maka tentunya akan berdampak baik buat Indonesia. Yang kedua adalah dalam jangka waktu panjang ini tidak menguntungkan. Mengapa demikian Dewan Juri terhormat? Alasannya adalah ketika kita mengeluarkan banyak dana untuk melakukan proyek reklamasi contohnya, tapi tidak bisa dilaksanakan secara maksimal dan proyeknya mandek, tentunya sangat merugikan kita. Itu juga bisa menambah hutang pada negara ketiga. Yang ketiga adalah tidak adanya mitigasi pada skenario terburuk. Indonesia merupakan salah satu negara yang biasanya terkena tsunami dan gempa. Apakah sudah ada persiapan untuk menghadapi hal tersebut? Belum ada. Maka dari itu memang sudah sebaiknya kita lebih baik meningkatkan keamanan lingkungan kita dibandingkan mengganti strategi melalui ekonomi biru. Maka demi itu Dewan Juri yang terhormat, analoginya adalah jika kita memiliki jalan alternatif untuk memaksimalkan proyek ekonomi kita melalui pariwisata dan hal-hal lainnya, mengapa kita harus mengganti strategi kita menjadi ekonomi biru? Ekonomi biru bisa jadi pisau bermata dua jika tidak dilaksanakan secara maksimal. Dan kita seharusnya memang lebih fokus untuk menjaga dan melindungi lautan kita daripada mengganti strategi kita. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, dari sini saya mengatakan keberpihakan saya dengan mosi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.